Aksi damai tuntut pencopotan Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli berakhir ricuh. Pengadilan Negeri kembali gelar sidang pra-peradilan Ketua KAMI Medan. 8 pegawai Bea Cukai Batubara terkonfirmasi positif COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isniani Nur, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, aksi damai mahasiswa di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias berakhir ricuh. 1 orang sempat diboyong oleh petugas dan 1 orang terluka. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Kepala Dinas Kesehatan segera mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli karena setiap pasien yang berobat dan meninggal dunia selalu divonis akibat COVID-19. Sebelumnya, peserta aksi damai hanya ingin tuntutan mereka direspon dengan baik oleh pihak Dinas Kesehatan. Namun, situasi mulai tidak kondusif dan kericuhan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian Resor Nias dan sejumlah satuan polisi Pamong Praja pun terjadi. Selain ricuh, cekcok adu mulut panjang pun terjadi di halaman kantor Dinas Kesehatan tersebut karena salah satu pria dari peserta aksi diboyong petugas walau akhirnya dipulangkan kembali bersama teman-temannya. Selain pria tersebut, 1 perempuan peserta aksi terluka yang kemudian ditangani oleh tim medis usai kericuhan mereda. Saya yang di-COVID-kan, tapi saya dipukul. Bapak saya yang di-COVID-kan itu, saya dipukul. Saya hanya menyuarakan bapak saya yang di-COVID-kan, tapi saya dipukul. Perempuan yang terluka dan pria yang sempat diboyong oleh petugas merupakan saudara kandung yang sebelumnya ayah mereka meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim medis dinyatakan akibat COVID-19. Tadi sudah ditangkap 1 orang, itu termasuk keluarga korban COVID-19 yang berada di RRI. Itu ditangkap kenapa? Itu ditangkap karena saya kurang tahu, tadi juga katakan bahwa anarkis, tiba-tiba saja pihak kepolisian mengambil dan membawakan ke kantor polisi. Dari penuturan pimpinan aksi Joko Priyanto Mendrova pada orasinya di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias mengatakan, selama ini banyak pasien yang berobat dan juga yang meninggal dunia selalu dianggap terpapar COVID-19 oleh tim medis Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Maka divisum kemudian melaporkan kejadian yang dialami tersebut di SPKT Polres Nias. Tolong saling berkoordinasi, jangan kita memaksakan kehendak, karena semua juga kita ini punya kepentingan. Itu mungkin arahan yang bisa sampaikan kepada rekan-rekan, mari kita kerjasama yang baik, karena rekan-rekan adalah saudara kami, saudara-saudara, rekan-rekan juga merupakan saudara kami, dan begitu sebaliknya dan begitu. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia di Selat Malaka yang membawa 8 ABK asal Indonesia. Saat ini kapal tersebut sudah dibawa ke dermaga Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan proses detik-detik penangkapan 2 kapal nelayan berbendera Malaysia yang kedapatan melakukan pencurian ikan menggunakan alat tangkap jenis trowel masuk di perairan Selat Malaka, Indonesia. Dalam rekaman video amatir, terlihat kapal pengawas perikanan Hiu 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar kapal nelayan asing tersebut yang berupaya melarikan diri, begitu mengetahui keberadaan kapal patroli milik Kementerian Kelautan. Meskipun sudah berulang kali diberikan peringatan, 2 kapal ikan asing yang berada masuk di titik koordinat perairan Indonesia ini tetap mencoba keluar dari perairan Indonesia. Namun akhirnya, 2 kapal ikan beserta 8 anak buah kapal kewarganegaraan Indonesia berhasil diamankan petugas dan menemukan hasil tangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang pemerintah Indonesia. Jadi kedua kapal tersebut berbendera Malaysia, ABK beserta tekomnya itu adalah warga negara kita, WNI,
jumlahnya masing-masingnya 4 orang, jadi total ada 8 orang. Kesalahannya jelas diduga menggunakan alat tangkap yang terlarang dan tanpa izin melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE tanpa ada izin. Saat ini sejumlah barang bukti seperti alat komunikasi kapal diamankan di kantor PSDKP Belawan, serta 2 kapal berbendera Malaysia dan 300 kg ikan curian diamankan di dermaga Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan di kawasan Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, setelah 2 hari menyerahkan diri ke polisi, pelaku penembakan personel Polsek Medan Barat dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas karena dituding melakukan perlawanan dengan merebut pistol petugas. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang pra-peradilan Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami Medan Khairi Amri dengan agenda pembacaan permohonan pra-peradilan oleh pemohon. Sidang pra-peradilan Ketua Kami Medan Khairi Amri kembali digelar di ruangan Cakra Utama Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara pada Selasa sore. Adapun agenda sidang kali ini adalah pembacaan permohonan pra-peradilan oleh pemohon, yaitu Siti Asia Simbolon yang merupakan istri Khairi Amri. Melalui kuasa hukumnya, pemohon dalam pra-peradilannya meminta status tersangka Khairi Amri dibatalkan karena menurutnya penangkapan dan penahanan terhadap Ketua Kami Medan cacat hukum. Kuasa hukum pemohon Mahmud Irsyad Lubis menjelaskan, penetapan tersangka terhadap seseorang harus memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2012. Mahmud juga menilai tindakan tersebut terkesan terlalu dipaksakan karena berdasarkan keputusan MK, hal tersebut sudah berubah dari delik formil ke material dan harus diuji kebenarannya melalui mekanisme pemanggilan tertentu sebelum ditetapkan tersangka. Orang harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, kemudian setelah itu baru boleh dilakukan penangkapan, baru boleh dilakukan penahanan. Itu harus dimaknai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2012. Sekurang-kurangnya harus dimaknai dengan 2 alat bukti yang cukup. Nah, ternyata pada peristiwa 9 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB, suami dari pemohon mengalami penangkapan terlebih dahulu. Tak ada peristiwa 45, tak ada peristiwa ujaran kebencian, tak ada peristiwa 160 menghasut, nggak ada apa-apa. Kemudian beliau ditangkap dan kita simpulkan setelah itu dilakukan gelar. Nah, apa yang dilakukan oleh termohon dalam ini adalah cacat hukum, karena ditangkap dulu baru ditetapkan sebagai tersangka, baru ditahan. Sidang akan kembali digelar dengan agenda jawaban dari termohon. Diketahui sebelumnya Mabes Polri menetapkan Ketua Kami Medan Khairi Amri sebagai tersangka pemicu kericuhan demo tolak Omnibus Law di Medan beberapa waktu lalu. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye calon bupati dan wakil bupati masih menjamur di sejumlah pohon dan tiang listrik di beberapa daerah di Asahan, Sumatera Utara. Pemasangan APK di pohon dan fasilitas negara sangat dilarang karena merusak estetika kota dan lingkungan. Sejumlah alat peraga kampanye berupa spanduk masih menjamur di sejumlah tiang listrik di wilayah Kecamatan Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Pemasangan spanduk telah melanggar aturan dengan menggunakan fasilitas negara. Tidak hanya itu, sejumlah poster juga masih menjamur di pohon yang dipaku. Pemasangan alat peraga kampanye di pohon dan fasilitas negara dianggap sangat mengganggu estetika kota dan lingkungan hidup. Ketua Bawaslu Asahan Komaidi Hambali Siambaton mengatakan akan segera menertibkan APK yang melanggar PKPU nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Terkait dengan APK-APK yang tidak sesuai dengan ketentuan itu
akan ditertibkan. Dan sebelumnya Bawaslu sudah pernah berkoordinasi dengan Satpol PP. Jadi yang perlu diingat, yang berwenang melakukan penertiban APK itu adalah Satpol PP. Tugas Bawaslu terkait dengan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah memberikan rekomendasi kepada KPU dan jajarannya. Jadi nanti berdasarkan PKPU ya, terkait dengan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, KPU akan memberikan peringatan. Apabila peringatan tidak diindahkan, maka memberikan perintah penurunan dalam 1 kali 24 jam. Apabila juga tidak dilakukan, maka Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Bawaslu berharap calon bupati dan wakil bupati tidak melanggar dan tertib aturan pemasangan alat peraga kampanye. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Labuhan Batu, Sumatera Utara menertibkan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 dan 13 tahun 2020. Pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Bawaslu Labuhan Batu melakukan penertiban alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak sesuai dengan PKPU bersama dengan Satpol PP dan seluruh petugas Panwascam di seputaran Kota Rantau Prapat dan 9 kecamatan di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelum penertiban, Bawaslu telah menginventarisir APK-APK yang menyalahi aturan seperti bentuk desain, ukuran, dan lokasi pemasangan. Ketua Bawaslu Labuhan Batu Makmur Munte menyebutkan, sebelumnya pihaknya telah merekomendasikan kepada KPU dan KPU telah menyurati paslon namun tidak diindahkan dalam 1 kali 24 jam. Maka Bawaslu Labuhan Batu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan APK yang tidak sesuai aturan tersebut. Ya, kemarin juga kita sudah inventarisir APK-APK mana yang menyalahi zona dan aturan. Maka pada hari ini kita eksekusi. Yang sebelumnya kita sudah menyurati KPU, merekomendasikan ke KPU. KPU sudah juga menyurati kepada paslon di 1 kali 24 jam tidak diindahkan. Maka Bawaslu berkoordinasi dengan dalam kasus pemerintah dalam hal ini Satpol PP. Nah, hari ini kita tetapkan penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan tersebut. Ada berapa titik? Kalau titiknya banyak, karena kita serentak di 9 kecamatan Kabupaten Labuhan Batu. Jadi yang kita tertibkan banyak, diduga banyak yang paslon mana aja gitu? Semua paslon punya APK yang tidak sesuai aturan. Bisa jelas yang tidak sesuai itu yang gimana itu Ketua? Artinya dari segi ukuran atau gimana Ketua? Dari desain juga, ukuran, kemudian letak, zona. Maka apalagi kita lihat banyak sekali yang di tiang-tiang listrik. Nah, ini juga bagian dari salah satu yang akan kita tertibkan. Makmur juga mengimbau dan mengharapkan kerjasama paslon dan tim sukses untuk tidak lagi memasang APK yang tidak sesuai dengan ketentuan karena selain menyalahi aturan PKPU juga dapat merusak keindahan tata kota. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 8 pegawai kantor Bea Cukai Kuala Tanjung Batubara, Sumatera Utara terkonfirmasi positif COVID-19. Namun pelayanan di kantor Bea Cukai tetap berjalan dengan jumlah pegawai yang terbatas. Beginilah suasana di kantor Bea Cukai Kuala Tanjung Batubara setelah 8 orang pegawainya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan uji swab PCR. Pelayanan di kantor Bea Cukai Kuala Tanjung tetap berjalan walau dengan jumlah pegawai yang terbatas. Sebagian besar pegawai kantor Bea Cukai Kuala Tanjung bekerja dari rumah dan hanya 10% yang bekerja di kantor.
Pasca dinyatakannya 8 pegawai kantor Bea Cukai Kuala Tanjung terkonfirmasi positif COVID-19, Dinas Kesehatan Batubara melakukan tracing dan uji swab PCR dengan menggunakan mobil PCR milik Pemkab Batubara terhadap pegawai lainnya. Saat ini jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Batubara mencapai 189 kasus, 34 diantaranya masih menjalani perawatan dan isolasi mandiri. Ya, sudah 8 orang yang terkonfirmasi positif dan hari ini juga kita lakukan pemeriksaan swab bagi kontak erat yang bergejala. Jadi yang positif ini tentu memiliki kontak erat apakah teman sekantor atau jiran tetangga. Yang bergejala kita lakukan pemeriksaan swab, yang tidak bergejala tetap hanya melakukan isolasi mandiri. 8 orang ini sekarang dalam keadaan sehat, dia orang tanpa gejala pun ringan dan dia lakukan isolasi mandiri di tempat secara khusus gitu. Sebenarnya kalau dikatakan klaster ya sudah kan begitu, satu saja kasus di perkantoran itu sudah dianggap sebuah hal yang dianggap kejadian luar biasa dan tentunya orang-orang di sekitar kantor tersebut kita lakukan tracing yang mana sehari-hari yang memiliki kontak erat dan memiliki gejala. Kalau dia kontak erat dan gejala ini dia sama-sama diisolasi. Tapi yang bergejala khusus yang bergejala kita harus lakukan dia lanjutannya itu adalah pemeriksaan swab. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret lalu memberikan pukulan ke berbagai lapisan masyarakat, salah satunya kelompok pelaku UMKM. Namun melalui digital marketing, pemasaran tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, bahkan terbukti ampuh menyelamatkan usaha di masa sulit seperti ini. Badai pandemi COVID-19 memukul semua sektor, utamanya di bidang ekonomi. Pandemi yang terjadi sejak Maret lalu mengakibatkan para pelaku usaha merugi hingga gulung tikar dan maraknya pemutusan hubungan kerja PHK. Namun, tidak semua pelaku usaha bernasib sama. Bubun Setiawan, warga Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan Faros Production, usaha sejak tahun 2015 di bidang konveksi, tetap tangguh melawan badai pandemi. Di masa pandemi memang usaha Bubun sempat mengalami penurunan omset hingga 70%. Namun, kondisi ini tidak memupuskan semangatnya dalam berikhtiar. Berbekal ilmu di bangku kuliah 2 semester di jurusan Teknik Informatika, ia akhirnya memaksimalkan teknologi digital. Ayah 2 anak ini membuat website dalam memasarkan produk konveksi seperti topi, kaos, dan bordiran. Website tersebut langsung terhubung ke nomor pribadinya ketika diklik pengunjung. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan fitur Google Ads, serta media sosial seperti Instagram dan Facebook dalam memasarkan produknya. Sementara untuk mendongkrak pemasaran di masa pandemi ini, yang pertama dilakukan adalah memaksimalkan usaha online, memaksimalkan potensi online. Mulai dari web dimaksimalkan, sosial media, Facebook, Instagram, dan lain-lain semua pokoknya diarahkan ke bisnis yang kita jalankan. Ketika usahanya relatif stabil, ia pun tergerak untuk merangkul para korban PHK agar mereka bisa terus menghidupi keluarga. Akhirnya berinisiatif lah ngobrol dengan keluarga bahwa akan mengangkat karyawan, ya walaupun kita lagi sulit, tapi mudah-mudahan dengan diangkatnya karyawan, mereka juga terbantu walau istilahnya penghasilannya tidak sebesar sebelum pandemi. Bubun merupakan salah satu dari pelaku UMKM yang beruntung bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 karena optimalisasi digital marketing.
Fasilitas penggunaan digital marketing ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam membangun infrastruktur agar setiap pelosok terjangkau oleh jaringan internet. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Setiaji, penggunaan teknologi digital dalam memasarkan produk di tengah pandemi dinilai sangat efisien karena tidak terbatas wilayah. Sejak tahun lalu kami juga melakukan kolaborasi bagaimana agar masyarakat yang tinggal khususnya di pedesaan bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan positif seperti e-commerce, kemudian aktivitas ekonomi lainnya. Nah, untuk seperti itu tentunya kan dibutuhkan dukungan infrastruktur ya. Oleh karena itu kami juga fokus bagaimana daerah-daerah blind spot di Jawa Barat yang jumlahnya 1.000 lebih itu bisa kita minimalisir sehingga masyarakat pedesaan yang tinggal di desa itu bisa mendapatkan opportunity dari peningkatan teknologi tadi. Pemprov Jabar terus berupaya membangun infrastruktur jaringan internet di pelosok. Ini karena baru 60% wilayah Jawa Barat yang telah terjangkau jaringan internet. Teknologi digital menjadi suatu keniscayaan tren masa kini dan di masa depan. Selain menjadi solusi untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang mampu menjangkau belahan bumi lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isniani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.